Oke, teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya. Kita akan masuk ke training yang spesial hari ini. Materinya adalah building connection dengan game. Nah, jadi eh, mungkin training ini adalah materi kita yang paling enteng, teman-teman. Walaupun enteng, tapi ini juga penting. Karena gini, eh, aku sampaikan motivasi beberapa waktu lalu. Alasan murid datang ke kelas itu ada dua hal. Aku udah sering sampaikan ini berkali-kali. Murid datang ke kelas kalian itu ada dua hal. Karena suka sama dua hal. Atau mungkin salah satu saja dari situ. Yang pertama adalah suka sama pelajarannya. Maka mereka datang. Suka. Lesnya itu menjadi sesuatu yang ditunggu. Belajarnya itu bukan karena dia punya les. Tapi karena dia punya kemauan. Beda ya, murid punya jadwal les, akhirnya les, belajar, habis itu udah selesai belajar, ya udah gitu aja. Atau murid itu mempunyai kemauan untuk les dan belajar di algorithmics dari dirinya sendiri. Itu nanti kalian akan menemukan murid-murid yang seperti itu. Nah, yang emang datang join itu karena suka atau karena punya jadwal les. Nah, oke. Aku sampaikan lagi bahwa murid itu datang itu karena bisa jadi dua hal. Yang pertama suka sama pelajarannya, yang kedua adalah suka sama gurunya. Nah, itu. Nah, tergantung atau bisa jadi dua-duanya juga. Udah suka pelajarannya, suka gurunya. Udah, auto pasti datang terus. Dan itu sangat sangat enak ya bagi teacher, bagi muridnya, bagi siapapun, kalaupun bagi parentsnya juga, kalaupun mereka datang terus itu akan enak. Yang pertama progresnya bagus, yang kedua attendance-nya bagus, KPI-nya tutor juga bagus, yang ketiga adalah nanti kemungkinan perpanjangnya juga akan tinggi. Oke, langsung aja teman-teman. Nah, terus hubungannya sama training hari ini apa? Kenapa akan ada training soal game dan apa hubungannya korelasinya itu dengan motivasi student, motivasi supaya mereka bisa datang, motivasi supaya mereka bisa pelajaran. Jadi gini teman-teman, pelajaran coding itu adalah sesuatu yang cukup berat dan baru di eh, mungkin Indonesia ya, atau mungkin sesuatu yang baru dan mungkin lagi ngehits di zaman sekarang. Nah, nih aku akan presentasikan ini. Oke, pelajaran coding mungkin itu adalah sesuatu yang baru. Jadi, pelajaran coding mungkin menjadi sesuatu yang membuat mereka itu overwhelmed, yang pertama. Atau yang kedua adalah mungkin pelajaran coding itu mereka suka, tapi kadang berat untuk mikirnya. Atau mungkin mereka mau suka pelajaran coding, tapi mungkin kesulitan atau belum terbiasa dan lain-lain sehingga mereka menjadi kurang bisa menerima itu. Atau mereka nggak punya motivasi buat belajar ya karena emang dirasa sulit, emang dirasa nggak menyenangkan dan terlalu sepaneng, teman-teman. Oke, maka dari itu kita adakan training ini. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat gimana cara kita mengimplementasikan ice breaking ini di dalam kelas, teman-teman. Nah, cara mengimplementasikan ice breaking di dalam kelas dan ini kita bisa akan sebagai mandatori dan ini bisa dilakukan secara bareng-bareng dan kita akan langsung praktek gimana sih cara melakukan ice breaking di dalam kelas supaya murid-murid itu bisa mm, punya motivasi buat datang ke kelas. Oke, aku langsung aja presentasi teman-teman. Nah, di sini aku nggak sendiri ya. Aku di sini ditemani Hafid sama ditemani ada Kak Kevin juga, tim yang nyusun ini semua. Ada Kak Kevin, habis itu ada Kak Joselin, Kak Hikmah, Kak Cio, Kak Erin mungkin yang datang atau
yang nggak tahu datang atau enggak, terus sama Mas Fadli juga ada. Nah, aku ditemenin sama itu yang nyusun semua game-game yang ada di course-course habis ini. Nah, oke. Ini langsung aja aku presentasikan. Ini gimana sih aku presentasikannya? Preview present nih. Oke, wait. Oke, teman-teman. Nah, kita akan masuk ke algo lesson, game lesson. Jadi, ini just for sounding aja ya. Bukan sebagai syarat ya. Oke, aku disclaimer dulu. Ini adalah just for information ke murid kalian. Misalnya gini, kalau mau menginformasikan game, itu jadi seperti ini. Kita nggak bisa langsung kayak, oh yuk waktunya masih sisa, yuk kita ngegame. Atau mungkin, oh kita bosen nih, ya udah kita ngegame langsung aja. Nggak bisa kayak gitu. Game itu harus harus direncanakan dan disusun dari awal. Kenapa harus disusun? Karena ketika kita mempunyai apa itu namanya, merencanakan sesuatu dan disusun dari awal, jadi bareng-bareng satu kelas itu sudah punya pemikiran bahwa mungkin nanti di lesson ketiga kita akan main game, kita akan ice breaking, kita akan mempunyai belajar yang berbeda dan nggak melulu soal materi. Itu diinfokan dulu di depan, teman-teman. Jadi diinfokan dulu di lesson-lesson sebelumnya. Nah, ayo kita nanti akan ada ice breaking class ya. Kita akan ada kelas yang ada ngegame-nya ya. Tapi, nah, kalian sebagai tutor kasih informasi dulu. Teman-teman harus Harus rajin di kelas. Teman-teman harus Disiplin datang tepat waktu. Teman-teman harus Memiliki progres yang bagus. Memiliki progres yang bagus adalah tas-tasnya itu dikerjakan. Walaupun ini bukan syarat yang mutlak buat ngikutin game. Ini bukan syarat yang mutlak ya buat mengikutin game, aku ulangin lagi. Tapi ini bisa diinformasikan semua ke student. Kenapa harus diinformasikan ke murid? Ya harus. Kenapa? Karena eh, kalau misalnya mau game, tapi materinya aja masih belum paham semua, nah itu menjadi sesuatu yang kacau juga. Jadi ketika progresnya kelasnya bagus, terus mereka itu disiplin, sama udah rajin duluan untuk menghadiri kelas, nah itu biasanya memungkinkan kelas-kelasnya untuk diisi ice breaking. Jadi syarat-syarat itu harus terpenuhi dulu, teman-teman. Dan itu sebagai tutor, kita bisa menginformasikan ini, kita sounding ini, kita inform to student. Kita kasih informasi ini. Oke, gitu ya. Sampai sini clear? Clear ya? Selain itu, kita selain kita menginformasikan ke murid, kita juga bisa inform ke parents juga, bahwa kita informasikan bahwa les ini bukan apa itu namanya, bukan suatu hal yang ini suatu hal yang harus diikuti secara konsisten loh. Ini sesuatu hal yang kalau bisa datang ya, kalau bisa datang terus loh. Kenapa? Karena materinya berkelanjutan, yang pertama. Yang kedua adalah benefit yang didapatkan ketika datang terus itu benar-benar bisa menguasai skill yang diharapkan. Nah, benefitnya apa? Nah, nanti kalian bisa juga ketika mau mengimplementasikan kelas game ice breaking, kalian bisa sounding ke parents juga bahwa ini tuh ada benefitnya buat game itu ada benefitnya buat bonding, melatih logic, sama pengembangan keterampilan komputer, tapi dengan cara yang menyenangkan. Nah, nanti Mas Kevin juga akan siapkan template-nya buat sounding ke parents. Jadi sebelum kelas ice breaking, kalian bisa kasih informasi dulu ke parents, kasih pemberitahuan dulu syarat-syaratnya itu sama benefitnya. Nah, kayak gitu. Jadi, diharapkan apa?
parents, student, sama tutor itu bersinergi bahwa oh besok ada kelas ice breaking, oh besok ada kelas game, main game. Nah, maka dari itu oh ya udahlah, tak datang dulu. Oh ya udah tak apa itu namanya mengikuti kelas ini dengan progres dan attendance yang bagus. Diharapkan seperti itu. Oke, clear ya. Nah, habis itu sekarang adalah teknisnya. Jadi kita akan apa? Teman-teman, kita akan kasih reminders dulu. Kita akan kasih reminders. Nanti disediakan sama Kevin template-nya. Nah, itu disediakan bahwa reminders bahwa kita akan punya kelas game. Nah, terus kelas gamenya itu ada di mana aja, Mas Galang? Kelas game itu buat pelajaran apa aja dan ada di mana saja? Kelas game itu untuk pelajaran coding night, visual programming, sama digital literacy. Nah, oke, aku mau nanya dulu nih sebelum ini. Kalau kalian sebelum mengajar, apakah kalian membaca presentasi dan methodological guideline nggak di lesson topic? Apakah kalian melihat lesson topic dulu nggak sebelum kalian mengajar? Nah, good. Karena kalian lihat lesson topic itu hal yang bagus. Karena apa, teman-teman? Aku share screen lagi. Nah, karena di course CK, visual digital literacy dan visual programming, saya sudah coding, dan ketika kalian klik di sini, ya kan, kalian klik di sini atau kalian klik di proyek-proyek ini, kalian klik. Nah, di lesson topiknya sudah ada apa, teman-teman? Game activity. Kok lemot ya? Tumben banget ini lemot. Nah, kalian klik ini. Nah, nah, oke. Jadi seperti ini kan tampilannya. Nah, di sini ada presentasi, methodological guideline. Nah, terus ada beberapa lesson yang ada apa? Game activity-nya. Nah, nanti aku akan kasih tahu detailnya. Mana saja lesson yang ada game activity-nya. Nanti aku akan kasih tahu juga di sini. Ini, mana saja. Terus nanti aku akan bikinkan assessment juga. Jadi, di methodological guideline, di presentasi bawahnya ini, ada namanya game activity. Nah, di sini juga ada game activity. Buat course apa tadi? Coding night, visual programming, sama Sudah tadi. uh, uh, coding night, visual programming, sama digital literasi. Ada game activity. Nah, itu bisa diterapkan di kelas grup, teman-teman. Jadi apa? Kita akan reminders, kita kasih rules. Nah, kita jelaskan yang tadi. Habis itu kalian lihat di lesson topiknya. Kalau lesson topik ini ada tulisan game activity, ya kan, ada tulisan game activity seperti ini. Maka itu saatnya kalian buat apa? Buat game day di situ. Kalian buat ice breaking di situ. Gitu. Nah, satu course itu, misalnya seluruh visual programming itu ada berapa ice breaking, Kak Galang? Ada berapa ice breaking, Galang? Ada berapa? Ada sekitar 5 sampai 6 ice breaking, teman-teman. Nah, kalian bisa terapkan itu di lesson-lesson grup kalian. Kok private nggak, Kak? Nah, kenapa? Karena private selama ini nggak ada masalah sama private. Toh kalau kalian mau menerapkan di private juga nggak masalah, tapi terutama ini untuk grup. Dan itu harus disounding dulu. Pakai reminders dan rules. Oke? Lanjut. Sesudah itu, ada apa lagi? Mengalokasikan 15 menit di akhir untuk lesson game, main game. Habis itu selesaikan lessonnya, kalian alokasikan 15 menit,
Jadi ini udah dianalisa ya, mana saja kelas yang ada game, itu materinya pasti sedikit. Banyakan mengerjakan project. Jadi misalnya kayak gini, membuat proyek animasi, waktunya 90 menit kan. Mengerjakan project aja sekitar 75 menit. 75 menit buat mengerjakan project dan presentasi. Sisanya buat apa, Kak? Buat main game. Nge-game. Nah, gitu. Oke? Jadi gitu. Itu adalah penerapan game activity di dalam course. Lanjut, sesudah itu kalian mengalokasikan 15 menit di akhir. Habis itu terapkan game-game yang sudah ada di game activity ini. Nah, ini sudah di coding di sini. Jadi kalian sudah nggak perlu nyiapkan apapun karena dari lesson topic ketika diklik sudah masuk ke gamenya. Oke, gitu aja sih. Itu adalah penerapan teknisnya di dalam game. Aku sum up ya. Apa yang kita lakukan sebagai tutor ketika untuk kelas kalian itu supaya ada ice breaking, supaya pengimplementasian kelas kalian itu lebih menyenangkan, student itu lebih termotivasi di kelas kalian. Yang pertama adalah kita kasih reminders dulu. Kita kasih reminders, kita kasih rules dulu bahwa kita kasih tahu bahwa akan ada kelas-kelas ice breaking, kelas-kelas game. Nah, kita lihat di lesson topiknya. Ketika kita baca lesson topik, oh ada kelas game di lesson beberapa ini. Kita baca. Sesudah itu, kita baca, terus kita alokasikan waktu 15 menit. Nah, sebelum 15 menit berakhir, kita selesaikan pelajarannya, baru kita lanjut di game. Itu. Jadi urutannya seperti itu ya, teman-teman ya. Kasih reminders, lihat lesson topiknya, kalau ada game, alokasikan 15 menit, lalu doing the game. Itu aja sih. Oke, overall, gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, gitu ya. Terus untuk course yang ada gamenya tadi apa aja? Ayo apa aja kelas yang ada gamenya tadi? CK, VP, DL. Nah, oke, gitu aja teman-teman. Nah, sekarang kita akan langsung eh, aja lanjut. Nah, gimana sih implementasikan kelas game atau gimana sih cara ngajaknya murid-murid buat main game itu gimana? Ibarat lesson ini udah selesai nih. Ibarat lesson ini udah selesai, terus kita ajak nge-game. Nah, itu gimana ngajaknya? Nah, ini langsung aja kita ke speaker kita juga luar biasa ini sering melakukan kelas game di kelas dan ice breaking juga aku lihat video kelasnya juga benar-benar asik dari awal sampai akhir. Nah, langsung aja aku udah nggak Suselin nih. Eh, iya, suaraku kedengaran ya? Iya, kedengeran nggak? Oke. Ini untuk gamenya boleh milih atau gimana ya? Bebas lah. Jadi Bebas ya. ibarat nih kelas sudah selesai nih. Oh, Kita ajaknya gimana sih gitu. oke. Kalau gitu sebentar. Ini saya izin share screen ya. Iya, boleh. Oke. eh ya, jadi biasanya sih kalau kalau udah waktunya udah hampir selesai, terus habis itu studennya udah selesai semua tugasnya, itu biasanya saya langsung arahkan eh, ke link untuk gamenya gitu. Nah, salah satu yang paling saya sering pakai itu yang Code Combat ini. Sebenarnya udah pernah di-sharing juga tentang Code Combat ini. Saya tuh udah bikin kelasnya, jadi muridnya tuh tinggal join aja gitu. Tapi nggak wajib sih sebenarnya. Ini bisa dimainin bebas gitu. Sebentar untuk mainnya. eh Tunggu, tunggu.
saya gimana ya, Kak? Bingung juga. Maksudnya saya jelasin ke studennya gitu ya, Kak. Ini. Oke, ini aja deh. Karena Oke, biasanya kalau kalau dari saya sendiri itu sebenarnya langsung kayak oke, kalau biasanya kan muridnya kalau udah selesai bilang kalau Kak ini saya sudah selesai, habis itu ngapain lagi? Nah, habis itu saya biasanya langsung oke, kalau udah selesai nih bisa buka di link ini ya. Saya biasanya gitu. Terus sebelumnya saya biasanya saya scan dulu. Saya bilang kalau oh ya ini kalau untuk misalkan contohnya yang Code Combat ini. Oke, nanti dari Code Combat ini eh itu ada review-review tentang OOP kan sebenarnya kalau Code Combat ini, tapi yang versi simple dan visualnya visual game gitu. Terus saya tunjukin dulu kalau cara cara jalannya gimana. Habis itu setelah itu saya biarin muridnya main-main sendiri sih sebenarnya. Jadi eh, nggak terlalu formal gitu untuk saya ngarahinnya sebenarnya. oke. Gitu. Ah, oke. Mungkin aku akan kasih tips juga, Ya, teman-teman. Oke, kalau ini Code Combat ya. Jadi ada juga nanti di diklik di dalam visual programming. Nah, ini kayak bikin hero, move up, move right, move down itu buat belajar belajar OP. Nah, mungkin izin aku stop share screen dulu ya, ya. Oke, jadi lanjut ya, teman-teman ya. Jadi, nah, terus pengimplementasiannya ngajaknya murid itu gimana? Ibarat ini lesson udah selesai ya. Misalnya ini lesson udah selesai. Oke, teman-teman. Nah, oke, ini kita ibaratkan kita habis belajar ya. Ini kalian jadi murid, terus aku adalah tutornya. Nah, ini ibarat kalian sudah selesai belajar. Oke, teman-teman, gimana kelas hari ini? Seru, Kak. Seru. Nah, hari ini gimana? Proyeknya udah pada selesai semua nggak? Gimana proyeknya? Udah pada bisa ngerjain nggak, teman-teman? Nah, gitu. Nah, habis itu kalian apa? Kalian buka di aku share screen ya. Ini contohnya. Nah, di sini, nah kalian buka di game activity ini. Kan ada game activity-nya kan di dalam pedoman metodologis presentasi. Habis itu klik game activity, klik. Nah, ibarat kita sudah masuk ke game. Nah, gini. Nah, yuk kita teman-teman kita akan main game. Nah, ibaratkan seperti ini. Nah, terus kita main game. Nah, kita start ini Kahoot ya. Lalu kita invite, kita kirim linknya, kita ajak main game aja. Nah, nah terus sekarang sama tutor-tutor ini apa? Kita akan main game beneran, guys. Ini udah super tricky flag. Nah, kita akan mencoba main game beneran dan kita akan coba apa suasana serunya main game itu gimana caranya open 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 mic habis itu kita main Kahoot tebak-tebakan. Nah, oke, kita start ya. Habis itu aku kirimkan linknya ya di 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 chat Zoom ya. Nah, ini aku kirimkan linknya. Oke, yuk kita join. Oke, tak tunggu sekitar. Oke, kita tunggu dulu sekitar 3 menit. Oke, kita tunggu dulu sekitar 3 menit. Oke, semuanya. Nah, itu. Jadi kalian aja di sini kalian ajak buat main gamenya. Kalian ajak diskusi, kalian open mic buat kita langsung coba gamenya. Dapat kelas baru, yeay.
Kak, aku bisa ganti avatar nggak? Boleh. Ntar ini yang menang, oke. Yang menang tak kasih hadiah deh. Ntar, ntar tak diskusiin hadiahnya. Oke, yang menang aku kasih hadiah ya. Oke, siapa ini lagi yang join nih? Oke, yang menang juara satu tak kasih hadiah deh. Robux, Kak. Boleh. Nah, jadi implementasinya seperti itu ya. Jadi kalian ajak aja. Yuk, ada lagi ya kak yang join? Bisa main game. Oke, 19 orang. Ada lagi. Dapat oksigen gratis, guys. Enggak, aku beneran. Beneran kasih hadiah ini. Oke, ada lagi. Si. Ini pada pakai nama inisial ya. Private. Yang menang dapat murid private dengan 128 kredit. Oke, tunggu lagi. 2 menit lagi. 26. Ada lagi. Kayaknya udah deh. Oke, aku play ya. Nah, jadi penerapannya seperti itu. Enggak dong, nggak harus dua device dong. Nah, mana nih bendera Switzerland? Nah, ini enggak sih? Bukan yang ini Finlandia, ding. Yang menang Yamaha ZX. Oke, jadi seperti itu ya penerapan gamenya ya. Waduh, yang namanya keyboard Korea ini siapa ya? Oke, mana nih yang Kolombia? Jadi di di sesi ini, di sesi kalian main game bareng-bareng, apalagi mabar kayak gini, ini bisa jadi buat apa? Open mic dan diskusi rame-rame. Biasanya kalau murid-murid itu pada seneng, pada pada diskusi gitu loh di 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 Kahoot gitu. Jadi gitu. Ice breakingnya itu di situ. Ketika mereka main game, mereka tuh pada diskusi, pada open mic, pada berisik gitu. Nah itu diskusinya di situ. Betul. Oke, oke. Jadi itu tadi itu implementasinya di game.
clear ya sekarang ya. Dari tadi apa kita kasih reminders dulu, habis itu kita jelaskan ke student sama ke parents, habis itu kita gas implementasi game di kelas. Itu bisa dilakukan di kelas-kelas grup. Oke, jadi untuk gamenya apa Kak Galang? Untuk gamenya gimana? Nah, kalian bisa lihat di apa game activity di back office kalian. Jadi seperti itu. Ya, eh, kalah, kalah, menang boba. Nomor satu siapa, woi? Nah ini nomor satu siapa nih? Aku dong. Oke, jadi gitu teman-teman. So overall gitu. Oke, sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyain? Game lagi. Gak usah ya, udah malam guys. Ada beberapa tas yang harus aku kerjain ternyata malam-malam nih. Itu kalau kalian mau nge-game lagi, mau diskusi lagi, tak kasih host. Oke, jadi gitu lagi ya. Thank you banget yang udah hadir. Nanti untuk walaupun ini yang datang dikit, tapi nanti aku akan kasih assessment nanti di setelah hari Selasa mungkin aku akan bikinkan assessment. Jadi nanti aku harap videonya ini bisa dilihat dan aku kasih dokumen-dokumen juga buat mempersiapkan game-game di lesson-lesson tadi, coding night, visual programming, sama digital literasi. Jadi gitu teman-teman. Itu aja buat ice breaking atau implementasi game supaya lesson kalian jadi lebih menyenangkan. Oke, gitu aja. So overall thank you banget ya. Hari ini malah kita nge-game bersama, kita bangun bonding. Nih. Oh, Mas Habib. Oke, gas Mas. Nanti tak PC ya hadiahnya ya. Oke. Kak, kapan ada Unity? Hmm, ada nanti tak diskusikan. Oke, thank you guys yang udah hadir dan selamat malam. See you. Selamat malam guys. Thank you. Makasih, Kak. Malam. Thank Makasih, you. Kak. Selamat malam, terima kasih, terima kasih.